Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berilmu, kita semua memiliki nama, pemberian dari orang tua yang berharap nama itu membawa berkah dan makna dalam hidup kita. Namun, tahukah Anda bahwa dalam Islam, nama kita tidak hanya berhenti pada sebutan atau gelar yang diberikan sejak lahir? Ada konsep yang lebih dalam yang disebut nama sejati, yaitu bagaimana kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu nama sejati, bagaimana cara menemukannya, dan bagaimana konsep ini bisa membantu kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nama adalah bagian tak terpisahkan dari identitas kita. Setiap nama memiliki arti dan doa, membawa harapan dari orang tua yang memberikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memilih nama yang baik karena nama adalah doa. Seperti sabda beliau, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa nama bukan sekadar identitas, tetapi juga pengingat akan siapa kita dan bagaimana kita seharusnya bersikap. Nama dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai alat pengenal dan pembawa doa. Ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya, mereka menyematkan harapan besar di baliknya. Misalnya, nama seperti Muhammad yang berarti terpuji, membawa harapan agar anak tersebut tumbuh menjadi orang yang terpuji dalam akhlak dan perbuatannya. Namun, dalam Islam, nama sejati tidak hanya dilihat dari arti harfiah, melainkan juga dari bagaimana kita menghidupkan arti tersebut melalui tindakan dan sikap kita. Terkait hal ini, orang-orang sering mengaitkan dengan ilmu yang dinamakan ma'rifat. Lalu bagaimana pandangan dalam ilmu ma'rifat terkait nama kita yang sebenarnya itu? Dalam makrifat atau ilmu mengenal Allah, nama sejati adalah identitas spiritual kita yang sebenarnya. Ini bukan tentang sebutan yang digunakan oleh orang lain, tetapi tentang bagaimana kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang nama sejati, kita membahas aspek yang lebih dalam dari diri kita, yang melampaui kata-kata dan sebutan. Makrifat mengajarkan bahwa kita adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Dan nama sejati adalah refleksi dari amal, niat, dan kesungguhan kita dalam menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bayangkan seorang anak yang diberi nama Sholeh, yang artinya baik atau saleh. Namun meskipun nama itu memiliki makna yang mulia, apakah anak tersebut benar-benar menjadi baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena namanya? Tentu tidak. Nama sejati dari anak tersebut akan terlihat dari bagaimana ia bertindak. Apakah ia benar-benar berbuat baik, jujur, dan bertakwa? Ini adalah perbedaan antara nama yang kita kenal secara duniawi dan nama sejati yang hanya Allah yang mengetahui. Islam mengajarkan bahwa yang paling penting bukanlah nama atau gelar yang kita miliki,
tetapi bagaimana kita beramal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pesan ini menekankan bahwa identitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berdasarkan nama, status sosial, atau jabatan, tetapi berdasarkan amal dan ketakwaan kita. Nama sejati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah refleksi dari amal kita sehari-hari. Jika kita melakukan kebaikan, jujur, dan selalu ingat kepada Allah dalam segala situasi, maka itulah identitas sejati kita. Inilah yang disebut dalam makrifat sebagai nama yang tersembunyi, yaitu nama yang tidak tampak di mata manusia, tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Banyak kisah para nabi yang mengajarkan kita tentang pentingnya identitas sejati. Nama para nabi seringkali mengandung makna yang sesuai dengan misi hidup mereka. Nabi Ibrahim alaihi salam yang berarti bapa dari banyak bangsa, menjalankan peran tersebut dengan menjadi bapa dari para nabi. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang berarti yang terpuji, menjalani hidup yang benar-benar terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diuji untuk menyembelih putranya Ismail menunjukkan bagaimana nama sejati seseorang terbukti melalui ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Bukan sekadar nama yang diberikan, tetapi tindakan nyata yang membuktikan iman dan ketakwaan. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan segala ujian dan kesulitan yang beliau hadapi, terus menunjukkan sikap yang terpuji. Itulah nama sejati yang beliau hidupi. Di zaman sekarang, seringkali kita terlalu fokus pada status, gelar, atau popularitas. Kita mudah terjebak dalam keinginan untuk diakui, dihormati, dan dipuji oleh manusia. Namun Islam mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang lebih penting. Bagaimana kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memulai dengan introspeksi, mengingat kembali niat kita, dan berusaha melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Lalu, bagaimana langkah-langkah praktis agar kita menemukan nama sejati kita itu? Yang pertama, yaitu perbaiki niat. Pastikan semua yang kita lakukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, amal kebaikan secara konsisten. Nama sejati kita terbentuk dari amal perbuatan sehari-hari. Lakukan kebaikan meskipun kecil dan lakukan dengan tulus. Yang ketiga, tingkatkan takwa dan ketaatan. Menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara terbaik untuk mendekati identitas sejati kita. Keempat, berhenti membandingkan dengan orang lain. Fokus pada diri sendiri, perbaiki kekurangan, dan tingkatkan kebaikan tanpa terjebak dalam keinginan untuk dilihat orang lain. Sahabat berilmu, kita semua memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Pemahaman kita tentang nama sejati juga bisa beragam. Yang terpenting adalah kita selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memandang rendah orang lain, dan tidak terjebak dalam perbedaan pandangan. Di zaman modern ini, mari kita bangun kebersamaan dengan saling menghargai, menghormati, dan tetap berusaha menjadi hamba yang ikhlas.
Nama sejati kita bukanlah apa yang disebut orang, tetapi siapa kita di hadapan Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawaf. Kami memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian cerita, karena suatu kesalahan datangnya dari kami, dan suatu kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.